Saudara sejiwa Tosanaji, selamat berjumpa kembali dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Jakarta. Rahayu ingkang sami pinanggih. Terima kasih apresiasi saya kepada yang telah memberikan dukungan nyata 127 subscriber awal. Semoga dari modal dasar ini kita akan bisa berkembang lebih bagus lagi ke depan. Saat ini saya ingin membawakan suatu topik yang kontroversi, yaitu tentang asal-usul dapur sangklat. Untuk itu, sebelumnya mari kita melihat tentang sangklat itu seperti apa. Sangklat adalah keris dengan look 13, di mana dia punya ciri-ciri rijian. Ada kebang kacang, ada jalen 1, ada lambe gajah 1, ada tikel alis, ada sogokan kembar, ada serawean, dan ada greneng. Kalau Anda ingin tahu tentang masalah sangklat ini keris sangklat dengan panjang 40 cm, sehingga sudah terkategori keris corok atau keris jumbo. Pamornya adalah segoro muncar, dan inilah sangklat tangguh pajang. Seperti saya sampaikan dalam memilih keris, yang pertama jangan lupakan tentang keindahan, karena ini benda seni harus indah. Tapi karena ini menyangkut masalah hobi terkait dengan ego manusia, pastikan Anda memilih sesuatu barang yang punya kelangkaan. Karena suatu barang yang sangat luar biasa bagus, tapi kalau semuanya banyak, ya rasanya jadi tidak langka. Sehingga yang utama di dalam memilih kualitas Tosanaji adalah, yang pertama adalah keindahan, yang kedua adalah masalah kelangkaan. Lah Pajang saya masukkan kepada semacam suatu kelangkaan di mana Kerajaan Pajang hanya berdiri 28 tahun. Itu kurun waktu yang sangat singkat sekali, sehingga tidak banyak keris yang diciptakan di Pajang karena sedikitnya menjadi langka. Dan hebatnya keris Pajang adalah secara garap seperti kayak Mataram, namun material seperti kayak Mojopahit. Mari kita lihat bagaimana kualitas besinya. Besinya sangat pulen sekali, dan pamornya nggerenjeng dari bawah hingga sampai atas. Konon dalam filosofi, keris sangklat adalah keris perlindungan, penolak bala, sehingga keris ini sanggup memberikan suatu proteksi maksimal kepada kita. Tentunya karena ada pamor segoro muncarnya, itu berisi nuansanya tentang kesejahteraan. Jadi dalam meraih suatu kesejahteraan, semoga dimudahkan di dalam suatu perjalanan. Ketika ada sesuatu aral, semoga dihindarkan. Jadi sekali lagi, sangklat, sengkolo mencelat, sehingga benar-benar merupakan suatu pusaka perlindungan. Dan langkanya lagi, ini keris Pajang 40 cm dan masuk kategori keris corok. Ketika kita bicara tentang masalah kontroversi asal-usul sangklat, pertama, sangklat itu menurut legenda ada empu luar biasa di Mojopahit namanya Supo Mandragi, karena dia berhasil mengembalikan pusaka Majapahit yang hilang, yaitu Jalak Sumelang Garing, Gandring. Akhirnya dia mendapatkan semacam tanah perdikan di Sedayu. Akhirnya dia bergelar Pangeran Sendang Sedayu. Dia menemukannya di Belambangan karena dicuri oleh Bupati Minak Petak. Namun karena kehebatan dia di dalam mengungkap peristiwa itu, bahkan oleh Minak Petak dia mendapatkan sesuatu hadiah, tidak hanya ke pengeranan, tapi dia juga mendapatkan putri Belambangan. Setelah keris dikembalikan ke Majapahit, dia mendapatkan anugerah itu, tidak hanya tanah perdikan tapi juga putri Mojopahit. Nah, dari situlah akhirnya lahir Joko Suro
yang diingatkan oleh Supo kepada istrinya waktu sebelum meninggalkan Blambangan, kalau ada anak laki-laki kasih nama Joko Suro dan suruh ke Majapahit. Akhirnya anak itu ke Majapahit, dia membawa pedang, dan pedang itu akhirnya digunakan untuk mendobrak pintu gerbang Majapahit karena dia tidak diizinkan untuk masuk. Saking hebatnya dari pedang itu, akhirnya saat ini pedang itu disebut sebagai Kanjeng Kiai Lawang. Kalau anda ingin mengetahui tentang keberadaannya Kiai Lawang ada di mana, sekarang menjadi pusaka Keraton Surakarta. Setelah Joko Suro dikasih tahu bahwa bapaknya sudah menjadi seorang pangeran Sedayu di daerah Sedayu sana, dia diantarkan ke sana. Pas dia ke sana, ternyata ayahnya lagi kebingungan untuk menjawab permintaan raja. Disuruh untuk membuat suatu keris yang dapurnya belum pernah ada. Akhirnya, singkat cerita, Joko Suro bisa membuat semacam suatu keris yang sangat luar biasa. Setelah ayahnya mengagumi hasil karya anaknya, berdua dengan anaknya menghadap raja. Dan oleh raja, walaupun awalnya mengalami suatu sengkel atau kebingungan untuk menemukan nama, akhirnya kebingungan itulah dipakai sebagai nama, Sangklat. Sehingga legenda pertama menjelaskan bahwa Sangklat adalah bikinan Joko Suro, anak dari Supo Mandragi dengan putri Blambangan. Sehingga atas jasanya Joko Suro diberikan suatu tanah perdikan di daerah Jenu, dan kemudian bergelar Empu Adipati Jenu. Legenda kedua adalah anak dari Supo Mandragi dengan putri Mojopahit, namanya Joko Supo. Saat itu dia menggantikan ayahnya untuk berjaga. Saat berjaga dia membawa pusaka andalannya, yaitu Sangklat. Ternyata ketika berjaga ada sesuatu keluar dari gedung pusaka ke angkasa. Ternyata itulah Kanjeng Kiai Condong Campur yang saat itu pusaka andalan Majapahit, yang ternyata dialah yang membuat suasana Majapahit jadi bermasalah, banyak penyakit, banyak masalah. Akhirnya dengan kesigapannya dikeluarkanlah keris Sangklat untuk melawan Condong Campur. Akhir dari cerita, Condong Campur akhirnya berhasil ditaklukkan kembali ke rangkanya dalam kondisi ujungnya patah. Pada saat itulah orang mengenal seolah-olah Sangklat adalah milik bikinan dari Joko Supo. Kalau saudara-saudara nanti paham, Joko Supo akhir cerita nanti justru menjadi empu yang paling tua dari akhir Majapahit hingga ke Mataram Sultan Agung. Bahkan di Mataram Sultan Agung dia dijuluki Empu Kinom, dan bahkan menjadi suatu empu kepala di era Sultan Agung, diberikan semacam suatu tanah perdikan di daerah Sendang, Jawa Tengah. Akhirnya dia bergelar Pangeran Sendang. Jadi di sini akan jelas perbedaannya, siapa Pangeran Sendang, siapa Pangeran Sendang Sedayu. Pangeran Sendang Sedayu yaitu adalah Supo Mandragi. Pangeran Sendang adalah anaknya Supo Mandragi dengan putri Mojopahit yaitu Joko Supo. Jadi dari dua legenda tadi, seolah-olah keris Sangklat itu dibuat di Mojopahit. Entah apa itu, Anda lebih percaya itu bikinan dari Joko Suro atau dari Joko Supo. Namun kalau Anda melihat realitas sekarang, justru Anda sering akan ketemuin banyak keris-keris Sangklat yang ternyata tangguhnya di atas Majapahit. Ada tangguh Singosari, ada tangguh Kediri, ada tangguh Jenggolo. Sehingga menurut saya ini menjadi kontroversi, bahwa saya lebih percaya bahwa telah ada sebelumnya dari turun ke turun tentang keris Sangklat itu, sehingga Sangklat tidak dibikin di Majapahit. Namun marilah kita biasakan untuk tidak mempertentangkan suatu perbedaan. Apa artinya kita mempertentangkan suatu kontroversi dalam dunia Tosanaji?
kalau sekarang ini kontroversi adalah suatu wajar, karena di awalnya dulu juga penuh dengan kontroversi. Untuk itu, marilah kita pandang keberbedaan sebagai suatu khasanah untuk memperkaya budaya Tosan Aji itu sendiri. Berbeda, tapi kita satu, akhirnya menjadi kuat. Saudara sekalian, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Review tentang keris asal-usul sengkelat itu dari mana, kontroversinya seperti apa, dan review yang saya berikan kepada Anda contoh keris sangkelat saya, Tangguh Pajang Segoro Muncar, panjangnya 40 cm, sehingga terkategori keris corok. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara sekalian. Jayalah budaya Tosan Aji Nusantara. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.